Masih di satu meja The Forum, Bung Ferry, tadi mau protes apa? Ya. Situasi lagi tekanan geopolitik, orang bilang mau syaratkan kita harus kompak, Ya. tapi Bung Ferry mau protes apa nih kira-kira? Saya protes Bang Fahri dulu. Oh, iya. Sebagai tokoh demokrasi senior ya. Senior loh, ini senior. Pernyataan beliau tuh agak janggal bagi saya. Yang mana? Publik diminta mengerti gaya dialektika presiden. Sebaliknya harusnya menurut saya presidenlah belajar mengerti apa yang dirasakan publik. Tidak punya kekuasaan yang bisa dan ada itu adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Tiba-tiba malah dikatakan makar, presiden ngerti. Rakyatnya sedang kecewa dengan dia. Ada baiknya dia memastikan kebahagiaan lain yang bisa membuat orang bahagia. Itu cara presiden, sebagaimana banyak presiden dalam teori-teori sistem presiden sebagai presiden yang baik ya. Jadi kalau Melihat masyarakat sebagai konsumen kebijakan. ya, jadi bukan sebaliknya. Di titik tertentu kalau teman-teman di pemerintahan menyadari presiden itu terlalu panjang daya bicaranya, terlalu banyak sehingga menyisakan berbagai pertanyaan dengan sikap-sikap. Pada titik tertentu mungkin presiden lebih banyak bicara soal data-data terbaru, kebijakan yang taat hukum. Yang dikritik orang Mas Yogi adalah pernyataan beliau itu dadakan, gentengisasi, dadakan. Tidak ada di Bappenas, tidak ada visi misi. Dadakan Tidak ada. Rancangan konsep nasionalnya tidak ada di rancangan pembangunan nasional jangka manapun. Ini yang harus ditahan. spontanitas oke, tidak dalam perencanaan. Tapi kalau Ini dampaknya baik, gara-gara orang-orang pintar ini di lingkaran layers ketiga dari istana. Sementara layers pertamanya orang-orang juga tidak mampu dan tidak punya kemampuan untuk menyampaikan isu-isu secara benar kepada publik. Akibatnya terseretlah presiden dengan data yang salah, cara berbicara yang tidak benar, dan sikap yang juga menurut saya bermasalah. Itu persoalannya. Dan bagi saya kalau tudingan makar ini dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan presiden, bagi saya presiden tidak punya jiwa militer yang kuat juga. meskipun sampai hari ini dari presiden belum ada Jadi nggak pernah makar, presiden mengatakan takut makar atau kemudian mengatakan itu makar, nggak pernah loh. Ya, orang-orang di sekitar istana itu gambaran istana. Gambaran presiden Iya, pemimpinnya. tapi begini Bang Ferry, Secara seperti saya berlebihan bacakan menafsirkan. tadi, kalau ada yang menafsirkan juga rasanya sah-sah saja ya. Tafsir. Kalau kita lihat pasal tadi itu, Tafsir. Kalau yang Iya. menafsirkannya tukang bakso sebelah istana nggak apa-apa bang. Ini orang istana bang. begini loh, Ulta, begini maksudnya. loh. Iya, beda itu, Bang. Saya pun Daya kalau le- membaca ini, Daya dan dampaknya kalau sangat misalnya berbeda. tadi membuat presiden atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, seperti kata Bang Ferry tadi itu, dikunci misalnya secara fisiknya, atau didatangin massa, lalu diteror, lalu dipukuli, pasal ini berlaku kalau buat saya. dan itu Ya. tidak ada kan sejauh ini. Jadi begini, ketika Anda menggalang massa, demonstran dan tidak terkendali, hal-hal semacam itu kan bisa terjadi. Dan pada titik itu ya, apalagi kalau bukan makar namanya. Oke. Jadi sah-sah Dan itu kan saja tidak kalau ada. ada yang mengatakan. Saya kasih Makanya kesempatan pasal Bung Ferry, 191, ya. 192 dan 193 itu perlu dipahami baik-baik. Kata 193 soal menggulingkan pemerintah, baca penjelasannya. Penggulingan itu berkaitan dengan meniadakan pemerintah dan mengubah struktur pemerintah. Apa hebatnya Profesor Saiful Mujani mengubah dan meniadakan pemerintah? Jadi tindakan pemerintah lah merespon. Keberanian mengkritik itu menjadi sesuatu yang kemudian terkesan jahat, makar kepada pemerintahan jadi yang sah dan begini, segala Bang macam. Ferry. Bagi saya ini cara Bentar, Bang Kodari. respon istana melihat publiknya. Ini Iya, orang pintar loh. begini loh, Kalau Bang orang Ferry. pintar tuh harusnya Bang Ferry, didekati, jangan bicara mencampur baik-baik. adukan Nah ini antara malah apa kemudian yang dikatakan Presiden Prabowo dengan orang di sekitarnya. Iya. Saya Tapi tidak bacakan lagi ya, menyamakan, pasal tapi 196 Presiden Prabowo sebagai KUHP pemegang baru, kekuasaan. Ayat 2, setiap orang yang mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional tidak dipidana. Jelas ini kalau secara konstitusional. Masalahnya omongannya itu, statementnya itu dalam koridor konstitusi atau tidak. Kalau Pak dari Kodari, Iya dong, perlu diingat. iya dong. Bang- Misalnya begini nih, Kebebasan berpendapat, ada oposisi pernyataan nih ya, sikap itu kan oposisi juga nih ada misalnya nih, undang-undangnya. misalnya beliau misalnya, ini tidak bagus kebijakannya. Kebijakan yang bagus itu harusnya begini-begini.
nanti tahun 2029 kita akan cari atau kita pilih presiden yang baru. Itu kan nggak Itu bisa juga- kita soalkan. Saya setuju dengan penjelasan mengumpulkan beliau ya. orang, Karena beliau menyebarkan walaupun tidak hadir pendapat, paham nggak ada apa yang masalah. kami bicarakan di yang hadir. Saya mau ke Ya kan ke begini, Prof kalau- saya jelaskan, kalau Mas Yogi. sudah ke kalau Karena- Pak karena Ikrar, begini, Prof memang Ikrar, jelas. Karena Jadi presiden Bapak yang nggak memulai setuju, tidak kalimat mendukung yang juga. berbahaya, Sebentar, yaitu saya mau- menertibkan. Saya- Menertibkan Pak itu Ikrar ini sama maknanya dengan Bang bisa Kodari, merusak, tidak menakutkan. Bang Kebetulan Ferry, setelah tapi menertibkan apa yang itu, disampaikan itu yang Andri penting. Yunis disiram. Iya. Saya Jadi mau menakutkan Gini, bagi gini, kami Pak Ferry, semua. gini, Saya Pak mau Ferry. mendudukan Pak Ferry, ke- soal Andri Yunus ya, kita mau proporsional. Keliru. Sebentar, Saya nggak sebentar, lanjutkan. sebentar. Kalau Ini penting proporsional diluruskan. sampai Kita hari ini proporsional. presiden belum Kita pernah proporsional ya. mengucapkan Yang bela saya mau sungkawa katakan kepada kawan proporsional kami, itu adalah Andri Yunus. Siap dalam setiap pemerintahan presiden kita di era reformasi ini ada saja oknum-oknum yang melakukan semacam itu. Zaman Ibu Megawati terjadi pembunuhan terhadap Munir. Kapan pembunuhan terhadap Munir terjadi? Pada zaman Ibu Megawati jadi presiden. Pada zaman Pak SBY ada oknum-oknum yang menyerang LPC Bongan, main hakim sendiri, dieksekusi itu. Nah, pada zamannya Pak Jokowi ada penyiraman kepada yang namanya Novel Baswedan. Kenapa sekarang begitu ada kejadian serangan terhadap aktivis namanya Andri Yunus yang disalahkan Pak Prabowo? Menurut saya jam to conclusion itu. Begitu loh. Ya, Tolong saya dibantah gitu loh. Karena Di ada setiap ucapan pemerintahan terjadi menertibkan. peristiwa Sehingga itu. Tunggu, Kenapa sekarang? kami tahu itu antek-antek bekerja, siapa yang membiayanya. Gini tolong proporsional akan Pak Ferry. tertibkan. Karena Tolong proporsional, Pak Bang Ferry. Kodari, Saya karena rentangkan sudah dua-duanya, waktunya saya mau- seperti ini, saya mau supaya memberikan kelihatan kesempatan dulu. bahwa persoalan ini bukan hanya Pak Prabowo, Kesempatan dulu ke Prof. terjadi Ikrar. di era sebelumnya. Prof. Ya, Ikrar jadi- tadi sudah menyampaikan itu, pernah juga diundang presiden untuk berdialog. Apa komentar? Ya, jadi kami waktu itu saya sebenarnya sebagai mantan duta besar juga ya di Ya. Indonesia ya. Saya pikir saya diundang juga sebagai mantan duta besar, rupanya saya sebagai peneliti dalam bidang politik dan Apa yang pertahanan. Prof. Ikrar tangkap? Ya beliau mengatakan misalnya ya bahwa kita udah ini kok apa namanya persoalan Aceh dan Sumatera itu udah ditangani dengan baik. Berapa biayanya yang saya nggak perlu katakan di sini ya karena memang ada perbedaan antara teman-teman di Aceh itu dengan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo misalnya. Kemudian juga misalnya bahwa Aceh itu udah banyak yang udah kita bangun, nggak ada lagi orang tinggal di tenda dan sebagainya. Kenyataannya masih. Ya. Ini contoh saja. Saat itu gimana presiden merespon pengamat? Saat itu kan dikumpulkan kan pengamat-pengamat. Menurut pandangan Prof. Jadi Ikrar. begini ya, jadi Artinya apa sudah yang dikatakan Pak Prabowo misalnya ya, bahwa kita sudah melakukan suatu apa istilahnya itu pemapasan dari berbagai anggaran itu ya, Ya. Oh, dan efisiensi. itu efisiensi. Katanya ada anggaran sekitar 300-an triliun rupiah gitu kan, dan ternyata itu bukan dari hasil efisiensi. Ini adalah suatu apa yang disebut dengan loan yang memang belum digunakan oleh negara, itu aja. Apa yang Prof. Ikrar mau sampaikan dari pertemuan dengan Pak Prabowo? Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa itu adalah hasil dari efisiensi, ternyata itu adalah standing loan yang belum dipakai oleh pemerintah misalnya kan. Kemudian juga berapa biaya untuk misalnya perbaikan kembali di Aceh dan juga di berbagai wilayah Sumatera itu, katanya anggarannya sekian gitu kan. Padahal kalau dilihat dari anggaran yang sebetulnya udah digunakan, kemana itu uangnya? Karena kan masih banyak sekali persoalan-persoalan di apa namanya itu tanah Aceh dan juga Sumatera Barat itu yang belum terselesaikan dengan baik bahkan hingga hari ini ya. Enggak, ini contohnya. Jadi begini loh. Jadi kami ini bukanlah orang-orang yang kalah dalam pemilu ya. Tapi kami ini adalah orang juga yang memiliki nasionalisme dan juga Dan ingin berpartisipasi. Ya, ingin berpartisipasi. Kita mengingatkan, saya beri contoh misalnya, Pak Prabowo, ya, jangan Anda kemudian bicara bahwa kita akan tetap ada di BOP, misalnya kan. Keluar dari BOP, karena ini suatu hal yang tidak mungkin kita bisa bersama-sama dengan Israel dan juga agresor Amerika Serikat, ya, yang kemudian Anda tahu menyerang Iran misalnya, bukannya ngurusin Meskipun Gaza. ada penjelasan tersendiri soal ini, artinya ada strategi lain. Iya, strategi lain. Jadi pertanyaan kita juga ya, mengapa kemudian sekarang kita nggak membantu Iran yang jelas-jelas dijajah oleh penjajah gitu kan, tapi malah membantu
penjajah dan bergabung dengan penjajah dan agresor. Satu lagi, apakah kemudian kami nggak punya patriotisme? Punya. Kenapa? Kita udah mengingatkan juga Pak Prabowo itu di dalam undang-undang disebut Agreement on Reciprocal Trade, itu sangat merugikan Indonesia dan Indonesia benar-benar diinjak kedaulatannya Faktanya dari oleh rencana Trump. 32% bisa menjadi 15%. Ya, sekarang ya, kalau Anda lihat ini kan kita cuma berkurang dari 32 menjadi 19. Ya. Padahal 15. kalau untuk most favored nation itu bisa antara 12 sampai 15% gitu kan. Angka 19 itu angka maksimal, Prof. Ikrar. Oh, Realisasi tunggu bisa dulu, di bawah itu. tunggu dulu Bahkan ya. beberapa kan tidak ada Untuk tarifnya most sama favored sekali. nation itu Untuk harusnya mayoritas 6%. produk kita nggak punya tarifnya justru. Nah, kita kenapa kemudian tidak menolak itu, sementara Mahkamah Agung. Agung Amerika Serikat sendiri Ya mengatakan kan begini, memang presiden yang tidak punya namanya hak untuk itu. reciprocal trade ini kan memang selama ini Amerika kan defisit terhadap kita kan, dia berusaha menyeimbangkan dong. Yang penting adalah Saya mau ke Bang Fahri. Bang Fahri, apa iya diksi penertiban itu kemudian diwujudkan dalam bentuk penyiraman? Saya nggak yakin, tapi